Olivia, mahasiswa sastra dari Universitas Aki. Buat kalian yang pengen tahu Universitas Aki itu kayak gimana, ini nih. Jadi kali ini aku dapat tugas lagi nih dari dosen sastra tercinta di Universitas Aki. Pengen tahu dosennya yang mana? Yang ini nih. Oh, salah. Ini. Ya, ini dia, Sir Muhid. Sir Muhid yang sangat-sangat baik hati dan tidak sombong. Nah, tugas kali ini beda dari yang kemarin ya, karena yang sekarang itu tugasnya adalah membuat review dan menganalisis sebuah film dari segi psikologi atau sosiologinya. Film yang diberikan oleh Sir Muhid, menurut aku film yang sangat bagus, wajib ditonton buat kalian. Apalagi buat kalian yang merasa diri kalian punya kekurangan dan tidak bisa maju, tidak bisa mewujudkan impian kalian. Kalian harus wajib nonton film ini. Karena film ini mengajarkan tentang sebuah cinta, tentang perjuangan, tentang kerja keras yang membuat kita pantang menyerah. Nah, kalian pasti penasaran kan judul filmnya apa? Jadi film ini berjudul A Beautiful Mind, directed by Ron Howard, yang dirilis pada tahun 2001. Film ini menceritakan tentang seorang ahli matematikawan yang sangat jenius. Namun, dia memiliki kelainan yaitu mengidap skizofrenia. Jadi buat kalian yang masih ragu apakah film ini bagus apa enggak, tonton dulu ini trailernya. John Nash was one of the most brilliant minds of his generation. Welcome to Princeton. Who among you will be the next Einstein? Find a truly original idea, and it's the only way I will ever distinguish myself. It's the only way I will ever matter. He saw the world Where's Nash? Out there, looking for his original idea. in ways that no one could imagine. This flies in the face of 150 years of theory. Congratulations, John. It's the achievement of a lifetime. From producer Brian Grazer and director Ron Howard, I'm wondering, Professor Nash, if I can ask you to dinner. You do eat, don't you? How big is the universe? Infinite. How do you know for sure? I don't, I just believe it. It's the same with love, I guess. the extraordinary gift What can I do for the Department of Defense? that set him apart. You are the best natural code breaker I have ever seen. You've done your country a great service, son. Would push his mind What is wrong with you? beyond its limits. Somebody, help me! John, open the door. Talk to me. Tell me what happened. It didn't happen. This is not what I signed on for. I'm not leaving. Stop! You can't reason your way out of this. Why not? Why can't I? I need to believe that something extraordinary is possible. DreamWorks Pictures, Universal Pictures, and Imagine Entertainment present You have to help me. one man's journey to the greatest discovery of all. You don't know it's real. This is real. Academy Award winner Russell Crowe, Academy Award nominee Ed Harris, and Jennifer Connelly. Perhaps it is good to have a beautiful mind, but an even greater gift is to discover a beautiful heart. A Beautiful Mind. Nah, sebelum aku menjelaskan analisis aku dari segi psikologi maupun sosiologi dari film ini, aku pengen berbagi jalan ceritanya dulu ke kalian. Film ini mengisahkan tentang seorang ahli matematikawan yang sangat jenius, yaitu John Nash, yang dia sedang menempuh pendidikannya di Princeton. Nah, untuk mendapatkan gelar doktornya, dia harus menemukan sebuah penelitian yang nantinya akan diakui oleh dunia. Namun, tanpa dia sadari, ternyata dia mengidap skizofrenia. Skizofrenia sendiri merupakan sebuah penyakit gangguan otak
yang membuat para penderitanya mengalami kelainan dalam hal berpikir, serta kelainan dalam merasakan atau mempersepsikan lingkungan sekitarnya. Gangguan ini menyebabkan John mengalami halusinasi dan menciptakan tokoh-tokoh yang ada di khayalannya. Nah, karena adanya tokoh-tokoh khayalan itulah yang membuat John susah untuk membedakan mana realita dan mana yang khayalan. Setelah dia mendapatkan gelar doktornya dengan hasil penemuannya yaitu games theory, John bekerja di MIT. Nah, disinilah John merasakan jatuh cinta kepada muridnya yang bernama Alicia. Kemudian, mereka berdua memutuskan untuk menikah. Namun, di saat si Alicia ini sedang hamil, ternyata khayalan-khayalan John selama ini semakin menjadi-jadi, sehingga menyebabkan John merasakan cemas yang berlebihan dan membuatnya takut apabila hal itu mengancam keselamatan Alicia istrinya. Nah, dari sini si Alicia ini merasakan kejanggalan yang ada pada suaminya, sehingga dia memutuskan untuk memasukkan suaminya ke rumah sakit yang ditangani oleh Dr. Rosen. Nah, dari sini si Alicia baru tahu kalau suaminya ini mengidap skizofrenia, sehingga dia memutuskan agar si John ini mendapatkan terapi supaya skizofrenianya bisa mereda. Nah, setelah menjalani terapi-terapi itu, akhirnya John boleh pulang ke rumah. Namun, dia harus tetap mengkonsumsi obat. Nah, di saat si Alicia fokus ingin merawat suaminya agar suaminya sembuh dari skizofrenianya tersebut, ternyata dia berpikir kalau misalnya obat-obatan yang dia minum itu menghambat cara kerja otak dia, sehingga dia memutuskan untuk tidak meminum lagi obat-obatnya itu. Nah, karena si John berhenti untuk meminum obat-obatnya tanpa sepengetahuan dari Alicia, sorry guys, ternyata skizofrenia yang dulu dia alami mulai kambuh lagi, sampai-sampai dia membahayakan nyawa dari anaknya sendiri. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya dia bisa kembali lagi hidup secara normal berkat dukungan dari istrinya. Nah, segitu aja ya bocoran jalan cerita dari film ini. Kali ini aku akan langsung saja masuk ke pembahasan aku dari segi psikologis Jonas. Jadi, dalam khayalnya si John ini bahwa dia sedang bekerja untuk Parker. Nah, dalam pekerjaannya ini tidak ada satu orang pun yang boleh tahu tentang apa yang sedang dikerjakan oleh John. Nah, suatu ketika si John ini merasa kalau ada seseorang yang mengikuti dia sewaktu dia sedang memberikan kode-kode rahasia itu ke sebuah rumah. Kemudian si Parker ini menjemput si John ini menggunakan mobil, dan terjadilah kejar-kejaran mobil yang menganggap bahwa yang mengejar mobil itu adalah kelompok dari Rusia. Gangguan psikologis skizofrenia yang diderita oleh Jonas membuatnya mengalami halusinasi dan delusi. Nah, ada 3 tokoh khayalan hasil ciptaan dari halusinasinya John ini. Tokoh pertama hasil dari khayalan si John adalah Charles. Charles adalah teman sekamarnya John sewaktu dia masih menempuh pendidikan di Princeton. Yang kedua ada William Parker. Dalam khayalannya si John, William adalah seorang agen rahasia Amerika yang merekrut John sebagai pemecah kode rahasia. Nah, yang ketiga ada Marcy. Marcy adalah keponakan dari si Charles. Keadaan inilah yang membuat John dibayangi ketakutan dan juga membuatnya kesulitan berpikir secara rasional, sehingga dia sampai menyuruh istrinya untuk meninggalkan dia agar si Alicia yang sedang hamil ini tidak terancam keselamatannya. Nah, yang jadi masalah di sini adalah apa sih yang menyebabkan si John ini menderita skizofrenia? Jadi, menurut penelitian para ahli, memang seseorang yang jenius itu sangat rentan terkena
gangguan skizofrenia ini. Nah, yang kedua karena faktor genetiknya dia. Nah, yang ketiga karena dia dalam hidupnya dia itu penuh dengan tekanan dari lingkungannya dia juga. Jadi karena dia adalah orang yang sangat ambisius, dia sangat berambisi untuk bisa memecahkan teori dari Rayman itu, dan itu yang membuatnya dia merasa tertekan. Kemudian juga ada rasa ketakutan apabila si keselamatan istrinya ini terancam. Lalu jika ditinjau dari segi psikologisnya, bukan hanya si John yang mengalami gangguan psikologi, tetapi si Alicia juga. Karena apa? Karena dia sebenarnya sangat mencintai si suaminya ini, dia sangat mengasihi dan sangat menyayangi. Namun pada suatu ketika dia merasa bahwa kehidupan anaknya dan dia itu terancam. Disitulah dia ingin meninggalkan si John. Namun karena besarnya rasa cinta dia kepada John, dia memutuskan untuk mendukung si John agar bisa pulih kembali secara normal. Dari sinilah si Alicia mencoba untuk membantu si John agar bisa membedakan mana yang real dan mana yang khayalan. Dan si John juga mulai menyadari bahwa teman-teman khayalannya itu tidak bertambah tua. Kemudian si Alicia juga menyuruh si John ini agar mencari kesibukan supaya dia bisa menghilangkan halusinasinya tersebut. John juga berusaha untuk mengabaikan keberadaan teman-teman halusinasinya tersebut sehingga dia bisa hidup secara normal. Jadi sebenarnya gangguan psikologi skizofrenia yang diderita oleh John itu tidak bisa hilang. Namun karena dia berusaha untuk mengabaikan keberadaan dari halusinasinya tersebut, dia bisa kembali normal dan bisa menekuni kembali hobinya dia, yaitu matematika. Dia juga terus berusaha untuk memecahkan teori-teori dengan matematika. Nah, di sini dia juga tidak berjuang sendirian karena dia mendapatkan support, dukungan dari istrinya dan teman-teman terdekatnya. Oke, jadi itulah hasil analisis dari segi psikologinya. Nah, sekarang kita akan membahas dari segi sosiologinya. Nah, jika ditinjau dari segi sosiologinya, pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Mereka membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan si John adalah orang yang suka menyendiri. Dia kurang bersosialisasi, sehingga banyak teman-temannya yang mengira bahwa dia ini arogan. Dia tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Dia juga orang yang tidak menyukai kelas. Terus dia juga orang yang terlalu percaya diri, sehingga dia itu tidak, dalam membuat penelitian, dia tidak mau mengekor pada pemikiran ilmuwan lain. Dan itulah yang menyebabkan dia mengalami hambatan dalam menemukan ide disertasi untuk mendapatkan gelar doktornya. Oke, jadi itulah analisis aku dari segi psikologi maupun sosiologi dari film A Beautiful Mind ini. Sampai di sini dulu ya review film dari aku. Semoga video kali ini bisa menghibur kalian. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel aku ya. See you on the next video. Bye-bye!